Nah, kenapa saya memilih aktif di gereja? Ya perimbangan aja. Kita disibukkan dengan kegiatan mencari uang. Nah, di gereja kita disibukkan membagi uang. Oh, Ada perimbangan. Nah, kalau negara yang berkembang itu minimal jumlah pengusahanya itu 4%, Pak. Ya. 4% dari jumlah penduduk. Sedangkan di tempat kita itu baru 2%. Katanya begitu. Betul. Kalau 4% itu kalau jumlah penduduk itu 200 juta, berarti sekitar 8 juta. Dan kita baru separuhnya. Jadi masih banyak kesempatan. Banyak kesempatan dan memang harus didorong untuk menjadi pengusaha. Nah itu supaya menjadi pengusaha yang handal itu gimana, Pak? Ya tadi pertama kita harus ulet kerja keras, jangan putus asa, membangun relasi, jadikan pesaing kita menjadi partner, karena belum tentu pada saat kita tinggi kita terbatas dengan kapasitas produksi, mau nggak mau kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain atau pengusaha sejenis. Kemudian perbanyak relasi tadi untuk membangun satu jaringan bisnis yang lebih luas. Kenapa juga banyak bank melakukan merger? Tujuannya itu memperkecil capital, pengeluaran, tetapi menghasilkan barang yang banyak. Kan semakin besar jaringan market, relasi, itu juga akan membangun satu besaran ekonomi yang dibangun, walaupun dengan pengeluaran yang terbatas. Oke, menurut Pak Ir, untuk menjadi pengusaha itu berkaitan nggak itu dengan jenjang pendidikan? Itu menunjang juga, tapi bukan 100% menjadi bagian dari keberhasilan seseorang dalam menentukan pilihan sebagai pengusaha, tidak. Yang saya alami, saya lulusan PK dengan dikatakan diploma 2. D2. Tidak lebih. Sekarang ngurusi S1, S2 gitu ya. Akan S3. S3. Nah, dari situ adalah jiwa entrepreneur, jiwa pengusaha itu ditanamkan, tidak melulu dari sisi uang, tapi tadi kalau kita berangkat dari sisi humanis, di mana kita melibatkan banyak orang, di mana banyak orang dihidupi dan menghidupi. Nah, itu menjadi bagian dari sebuah proses yang selayaknya dibangun oleh pengusaha dan karyawan. Dua sisi yang berbeda, tetapi sinkron dalam membangun sebuah usaha. Ini Pak Ir kan punya karyawan berapa sekarang? Terhitung untuk marketable-nya ada 226 orang. Itu manut semua baik-baik saja atau gimana? Karena semua digaji dalam bulanan ya, nggak ada yang harian, nggak ada yang gitu. Itu tidak termasuk yang outsourcing. Outsourcing di sini di mana tenaga kontrak yang tidak terlibat langsung dalam industri, itu seperti security, kita ambil dari outsourcing, dari yang lebih profesional untuk menangani masalah keamanan. Jadi artinya bahwa cukup tinggi beban untuk per bulannya dalam menjalankan ini. Salah satu resiko pengusaha pusing juga ya. Ya, kayaknya enjoy dilihat, tapi sebenarnya suka pusing juga. Oke, saya hanya berpikir 1-2 orang saja pemikirannya berbeda. Yaitu ngurusin 200 orang. Ya, semua kan ada bagian-bagian yang menangani ya. Gitu. Nah, kita delegasikan dari setiap manajer, ada yang menangani bagiannya masing-masing. Jadi kayak representatif perwakilan dari masing-masing departemen untuk meminimalkan satu birokrasi yang muncul dalam organisasi perusahaan. Lepas dari itu, saya juga sering kali untuk masuk ke individu masing-masing karyawan. Nah, dari situ kita bisa tahu persis apa sih yang diperlukan, apa yang menjadi harapan, menjalin hubungan personal dengan karyawan. Nah ini salah satunya ini Pak Ir juga
aktivis gereja. Oh, Yang kenal juga sibuk di gereja. Kebetulan pegang PSE ya, Pak? tepatnya bidang pelayanan kemasyarakatan. PSI bagian dari bidang pelayanan kemasyarakatan. Masyarakat. Nah itu sepertinya kan konsep memimpin di perusahaan itu berbeda dengan memimpin. Betul. Nah itu gimana ya, Pak? Ya kalau sistem kerja hampir sama sebenarnya, cuman hanya berbeda dari bagaimana kita menangani orang-orang seperti ini. Jadi menangani lebih banyak karya sosial. Nah, kenapa saya memilih aktif di gereja? Ya perimbangan aja. Kita disibukkan dengan kegiatan mencari uang. Nah, di gereja kita disibukkan membagi uang. Ada perimbangan. Ya. Ada nggak kesulitan? Misalkan kalau di perusahaan itu teman kerja atau karyawan ya itu tidak menjalankan tugas yang diberikan, itu kita bisa beri sanksi. Tapi ketika terus di gereja, di lingkup sosial, itu kebawa nggak? Pernah kebawa nggak? Oh kalau kebawa untuk di judgement udah Ya. dari awal kita membangun komitmen bahwa kegiatan gereja itu hanya misi sosial, bagaimana kita membagi waktu untuk kepentingan gereja dan kepentingan sendiri yang terkait dengan ekonomi pribadi kita. Karena saya sering dengar kadang suasana di pekerjaan Terbawa. itu terbawa. Jadi seakan-akan emangnya aku karyawanmu. Nah, saya nggak membangun program, membangun konsep itu tidak. Tapi manajemen perusahaan memang kami bawa dalam organisatoris dalam gereja memang. Jadi bagaimana kita mengajak dan menghimpun banyak orang bisa terlibat. Nah, hanya saja yang membedakan tadi kalau di perusahaan profit oriented dengan target, tapi kalau di gereja tadi semakin banyak orang terlibat dan semakin banyak orang terbantukan dan semakin banyak pula orang akan kembali ke gereja untuk bisa mengajak mereka untuk bersyukur bahwa banyak orang yang bisa diperhatikan. Oke. Berarti mungkin lebih bisa nggak lebih difokuskan. Jadi, ini pengusaha dengan embel-embel bahwa kita punya iman ya. Jadi berbeda cara penanganannya atau menyikapi segala sesuatunya. Mungkin Pak Ir punya semboyan atau sebenarnya saya punya misi ya. Jadi keutuhan ciptaan itu menjadi bagian dari sebuah keutuhan mahakarya Allah untuk menciptakan dunia, di mana makhluk hidup di dalamnya ini harus dikedepankan, harus dinomorsatukan. Jadi alangkah baiknya antara satu dengan yang lain, khususnya di masa pandemi ini sangat-sangat menjadi satu momentum betul bahwa apa yang dikatakan Gubernur kita Pak Ganjar Joko Tonggo peduli itu menjadi satu nilai keutuhan ciptaan yang benar-benar sekarang ini menjadi nyata dalam sebuah mimpi saya. Bagaimana kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Tadi yang saya katakan, kalau kita bisa hidup, bisa menghidupi, itu menjadi satu cercah cahaya dalam sebuah kehidupan dalam masyarakat. itu bisa dipakai sebagai salah satu motivasi pengusaha ya? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jangan melulu memikirkan profit materi, tetapi dengan melibatkan diri kita untuk bisa membantu orang lain, membantu bukan hanya materi, tetapi mengajak mereka untuk hidup baik. Itu yang menjadi bagian penting untuk keberlangsungan sebuah keutuhan ciptaan. Oke, sip untuk keutuhan ciptaan. Oke, teman-teman ada yang mau tanya? Apa ini? Wah, ini 3. Apa nih? Kalau dulu tuh Pak Ir
ketika saya seumuran Tika, mungkin lebih kecil, itu selalu ketika ditanya cita-citamu jadi apa, itu selalu saya bandingkan dengan teman-teman. Itu pertama dokter, ya kan? Terus guru, terus tentara. Itu nggak ada cita-cita menjadi pengusaha itu, zaman dulu nggak ada. Saya juga nggak pernah ngalami itu. Itu suatu anugerah saja bahwa proses itu kan berjalan dengan sendirinya, mengalir ya. Ngalir, gitu ya. Ya saya nggak tahu juga terdampar di Pika, saya juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi saya hanya melihat dan mendengar bahwa kalau alumni Pika itu kok selalu sukses dalam karir. Saya hanya melihat apa sih istimewanya, ya sudah saya ikut-ikut aja, ngalir aja. Ngalir aja. Oke. Dan memang berangkat untuk menjadi pengusaha itu setelah saya kembali bekerja di Jakarta, kembali ke Semarang. Karena ditawari oleh komisioner kami, kamu mau nggak saham perusahaan ini? Oh mau aja. Langsung Iya. diambil. Langsung ambil, karena kesempatan itu saya ambil karena saya yakin bahwa perusahaan yang saya jalani, yang saya tekuni itu menjadi bagian dari hidup saya. Oh, Dengan begitu saya memiliki juga usaha itu, iya. dengan ada saham di situ. Nah, Berarti sepertinya bukan pilihan Pak Ir ya? awalnya bukan, Bukan ya? bukan. Ya, awalnya bukan, tapi karena ketertarikan bahwa produk yang saya buat ini memang bagus, melibatkan banyak orang, dan memang mendunia, nah potensi bagi saya untuk bisa masuk ke sana. Oke, tapi sebelumnya sudah punya apa namanya modal bahwa saya siap untuk jadi pengusaha. Gitu. Siap, ya. Kalau itu tidak ada modal itu sepertinya kok ya. Makanya begitu saya mendapatkan saham perusahaan itu, mau tidak mau, dan saya harus di posisi sebagai pengusaha. Oke. Jadi satu terakhir Pak Ir. Kalau yang lain belum ada pertanyaan. Ya. Satu. Monggo. Oh ya, Mas Niko. Oh, Oke. nah, ini. Nah, Sing ora enak. Ya. enak maksudnya ya. Ya, Nah, saya alami bagaimana ada pekerjaan dan tidak ada pekerjaan, tapi posisi bahwa usaha ini harus tetap bertahan. Artinya saya tetap mempertahankan keberlangsungan dari karyawan yang bekerja, juga di sisi lain